perburuan Persib Bandung atas sejumlah pemain dunia masuk dalam markas Pangeran Biru akhirnya terwujud. Mantan gelandang Chelsea Michael Essien resmi menjadi pemilik jersey biru Persib bernomor punggung 5. Lalu bagaimana perjalanan Michael Essien sebagai pemain bintang? Berapa besar Persib menggelontorkan dana untuk memboyong The Buffalo? Manuver Persib Pinang Essien saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita bicara bola, saya mencoba bicara bola dari segi ekonomi ya. Kita lihatnya adalah manuver. Mengapa penting? Karena tadi seperti informasi yang sudah kita dapatkan dari manajer Persib bahwa ada sebuah timeline bahwa Persib tampaknya akan menjadi salah satu klub sepak bola yang tertarik untuk mendapatkan pendanaan dari pasar melalui Bursa Efek Indonesia. Dan untuk masuk ke sana mereka perlu memoles segala bentuk kriteria-kriteria dalam klub sepak bolanya. Essien, welcome ke Indonesia ya, dan kita lihat juga selamat datang di Bandung akan memperkuat tim Persib. Salah satu tim Persib ini mungkin tim kesayangan Anda ya, saya agak harus hati-hati nih karena ini memang militansinya luar biasa. Saya akan bahas bagaimana bandrol Michael Essien sesungguhnya. Data ini kami peroleh dari transfermarkt.com dan tadi seperti kita sudah dengarkan bahwa tampaknya Persib masih sangat menjaga untuk mengeluarkan angka berapa sebenarnya mereka membayar Essien sehingga bisa masuk di Persib. Lalu kita lihat ini adalah transfermarkt.com. Bandrol ini adalah valuasi ataupun harga pasar seorang pemain yang dianggap sebagai aset. Kita lihat bersama. Ini adalah beberapa klub sepak bola yang pernah menjadi tempat berkarirnya Essien. Kita lihat bersama, ini adalah Chelsea pada tahun 2005. Bandrol Essien ketika itu mencapai 45 juta euro. Jadi ini adalah tampaknya kalau kita lihat tren sekilas saja bahwa ini adalah puncak kejayaan Essien. Tentu saja karena pemain sepak bola itu kalau masih agak muda biasanya dia akan punya produktivitas, kemudian dia juga punya kemampuan untuk memperbesar keahlian-keahliannya di usia ketika muda. Lalu ketika pada tahun 2012 tampaknya ini adalah Real Madrid. Kita lihat Real Madrid pada tahun 2012 sedikit turun bandrolnya Essien menjadi sekitar 24 juta euro. Jadi sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya di Chelsea, kembali lagi ke Chelsea. Jadi dipinjamkan ke Real Madrid, kemudian kembali lagi ke Chelsea, sudah menurun lagi trennya ya, menjadi 10 juta euro. Kemudian dia ke AC Milan, turun sedikit 7,5 juta euro. Dan kemudian kita lihat ini adalah ke Panathinaikos. Kita lihat pada tahun 2015, kita lihat bersama 0,6 juta euro. Dan ternyata menariknya bahwa ternyata tahun 2017 ketika bergeser ataupun juga diboyong ke Persib ada kenaikan loh, walaupun sedikit 0,2 juta euro ya. Jadi ada kenaikan sedikit menjadi 0,8 juta euro. Kalau dirupiahkan dalam kurs saat ini 0,8 tersebut berkisar sekitar 11 miliar rupiah. Yang angka yang dibutuhkan. Jadi Persib itu bayar 11 miliar rupiah untuk mendatangkan Michael Essien untuk merumput ataupun juga bermain di Persib ya. Jadi dan kalau kita lihat rata-rata gajinya kalau dibagi 12 misalnya itu berkisar sekitar 700 juta rupiah per bulan yang akan diterima oleh Essien ketika dia bergabung ke Persib. Besar ya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah industri besar ke depan, industri sepak bola Indonesia. Lalu angka tersebut munculnya dari mana sih sebenarnya? Inilah data yang kami peroleh diolah dari berbagai sumber. Faktor penentu harga seorang pemain bola tersebut karena mereka dianggap sebagai aset adalah yang pertama adalah performa. Bagaimana sesuai keahliannya dia mampu membawa dirinya ketika di lapangan. Misalnya sebagai gelandang, bagaimana kemampuan dia di lapangan untuk menjadi gelandang misalnya. Kemudian bagaimana personalitasnya baik ketika bertanding ataupun di luar pertandingan, kehidupan sehari-hari itu juga menjadi salah satu faktor penentu. Kemudian kewarganegaraan juga penting ya, ketika akan melakukan transfer itu kan ada permit yang harus antar negara, perjanjian antar negara yang harus dilakukan ketika misalnya antar sesama Uni Eropa mungkin lebih murah, tapi kalau sudah bukan member Uni Eropa maka itu akan menambah biaya lagi. Lalu posisi klubnya seperti apa? AC Milan tadi, Real Madrid, kemudian Chelsea, itu juga akan memberi nilai tambah bagi pemain. Lalu kompetisi, berapa banyak kompetisi yang sudah diikuti, misalnya Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, semakin banyak berarti semakin tinggi skor yang akan diberikan dan cedera pemain. Setidaknya Essien sendiri hingga saat ini tercatat sudah 6 kali mengalami cedera. Semakin banyak cedera maka bandrolnya juga akan semakin turun. Itulah mengapa tadi kita lihat trennya juga mengalami penurunan karena hingga saat ini tercatat 6 kali Essien mengalami cedera dan di usia yang tidak lagi muda bergabung ke Persib Bandung. Lalu bagaimana sumber penghasilan Persib Bandung? Karena kita ingin tahu dari mana dana yang diperoleh dari Persib Bandung, menggelontorkan kalau kita kurskan tadi di rupiah sekitar 11 miliar
rupiah tersebut. Ini adalah beberapa hal sumber pundi-pundi Persib Bandung. Kita lihat kompetisi sepak bola ya TSC 2016 itu pada musim 2015 hingga 2016 itu memperoleh 5 miliar rupiah untuk Persib Bandung. Kemudian kita lihat hadiah di 5 kompetisi sepanjang tahun 2015 itu sebesar 6,3 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat didukung oleh 11 sponsor. Jadi sponsorship. Kalau selintas kita lihat sponsorship adalah yang paling mahal ya. Ada 11 sponsor yang mendukung Persib setiap ada pertandingan yang mereka ikuti. Nilainya 32,75 miliar rupiah. Ada beberapa ya seperti Indosat, Oredo kalau kita lihat mereka ataupun jersey ataupun dimanapun mereka berada ya. Kemudian kita lihat juga ada Datsun ya, kendaraan juga menjadi salah satu sponsor. Jadi hal-hal tersebut yang sangat besar. Dan jangan lupa berterima kasihlah para fans Persib Bobotoh karena selalu saja bersedia merogoh kocek untuk menonton pertandingan mereka dan berkontribusi lumayan 1 miliar rupiah loh. Belum lagi kita bicara mengenai merchandise, souvenir, kemudian jersey yang dijual beli. Itu punya nilai yang sangat fantastis. Untuk itu setiap pemain sepak bola butuh militansi para fans. Karena biasanya fans itu akan gelap mata. Dimanapun pasti akan dibela. Untuk menunjukkan identitas sebagai pembela tim tertentu, mereka nggak akan ragu-ragu untuk keluarin uang. Dan itu perlu treatment yang baik. Prestasi tentunya, kemudian juga treatment marketing ya. Dan ini adalah 5 klub penerimaan terbesar dan ini kami peroleh datanya dari musim 2013 hingga 2014 karena kita sempat kena sanksi FIFA, maka penerimaan mengalami penurunan dan sumber laporan keuangan juga tidak lagi bisa kita ambil datanya. Paling tidak ini 2013 ke 2014. Persib Bandung pada posisi pertama dengan penerimaan terbesar 33,1 miliar rupiah, diikuti Persipura 27,2 miliar rupiah, Arema Indonesia 26,8 miliar rupiah, Semen Padang 23,3 miliar rupiah dan Sriwijaya FC dengan 20,6 miliar rupiah. Ini membuktikan bahwa ada potensi yang luar biasa di industri bola di tanah air. Bahwa industri bola ini bisa menjadi sebuah industri. Kalau memang di-treat dengan cara yang baik, marketing yang agresif, dan tentu saja pemerintah juga harus memberikan ruang mereka, termasuk pembinaan 257 juta jiwa masyarakat Indonesia, bonus demografi 2050, harusnya ada anak-anak muda Indonesia, gak perlu transfer main, kita bina aja dari sekarang. Sehingga kita bisa jadi pasar, sekaligus juga bisa pemain di negara sendiri.